love. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-17, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan tema ataupun judul yang saya berikan adalah lakukan yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama aturan ataupun hukuman yang diberikan oleh Tuhan, aturan-aturan dan hukuman-hukuman yang diberikan oleh Tuhan itu sangatlah tegas ataupun sangatlah keras. Nah, dalam perikop ataupun judul dalam Alkitab ini sangat jelas sekali bahwa hukuman mati untuk menyembah berhala. Dalam artinya, setiap orang yang menyembah berhala dalam bentuk rupa apapun itu akan dihukum mati. Nah, aturan yang mungkin sama juga berlaku di bangsa kita. Ketika ada yang melanggar hukum atau sangat berat melanggar hukum, pelanggaran hukum berat, maka ia akan dikenakan sanksi hukuman yang begitu berat, minimal seumur hidup bahkan sampai hukuman mati karena melanggar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan mau dari aturan yang begitu keras untuk umat ataupun bangsa Israel? Karena bangsa Israel ini melakukan beberapa kali pelanggaran ataupun melawan Tuhan dengan cara hidup mereka. Kejahatan yang dilakukan bangsa Israel itu mungkin contoh saja adalah mereka melakukan hal yang tidak berkenan, mendirikan tugu berhala, beribadah kepada ilah lain, matahari, bulan, tentara langit. Itu seperti dalam Ulangan 16 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Bahkan juga mereka menanam pohon untuk tiang berhala, seperti dalam Ulangan 16 ayat yang ke-21. Ini bentuk kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Padahal bangsa ini adalah bangsa umat pilihan Allah dan mereka sudah menerima 10 hukum itu, larangan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi pada kenyataannya mereka masih melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Dan Tuhan memberikan sebenarnya hukuman ataupun larangan ini yang sangat tegas ini supaya apa? Supaya generasi yang selanjutnya tidak melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Tetapi pada kenyataannya adalah generasi yang selanjutnya pun melakukan hal yang sama, pelanggaran-pelanggaran yang itu menyakiti hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam PL itu ketika melakukan pelanggaran, contohnya saja berzina, maka ia akan dihukum atau akan dilempari, dirajam dengan batu sampai mati. Artinya dia melanggar hukum Tuhan, mati secara fisiknya, bahkan mungkin juga di kehidupan yang selanjutnya mungkin juga dia akan menerima hukuman daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur sebagai orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita mungkin melakukan pelanggaran atau dosa atau kejahatan di mata Tuhan, kita ini tidak langsung dibunuh oleh Tuhan ataupun tidak dihukum langsung secara fisik oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita yang namanya anugerah. Kita yang tidak layak menerima tetapi diberikan oleh Tuhan. Nah, di dalam kehidupan dalam zaman anugerah ini adalah Tuhan masih memberikan kesempatan untuk setiap kita yang mau berbalik dari pelanggaran dari dosa kita. Kematian Yesus Kristus di kayu salib itu memerdekakan kita.
kuasa dosa yang sudah ia kalahkan. Nah, ketika Yesus berjumpa dengan para murid ataupun ia melihat orang-orang yang melakukan dosa, ia tidak menyuruh untuk menghukum mereka secara fisik. Bahkan ketika ada seorang pelacur yang didapati yang akan dirajam, maka Yesus mengatakan, siapa di antara mereka yang tidak berdosa, hendaklah dia yang paling pertama melempar atau merajam seorang perempuan ini. Artinya Yesus mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Mungkin dalam hal yang lain, dalam bentuk yang lain orang bisa melakukan dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita meyakini bahwa kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Yang berkuasa itu adalah Yesus Kristus. Di zaman anugerah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, Tuhan memilih kita untuk menjadi percaya kepadanya, tetapi bukan sebatas percaya kepadanya saja, tetapi kita juga diminta oleh Tuhan menjadi muridnya, dan kita juga kemudian diutus oleh Tuhan sebagai muridnya untuk memuridkan orang lain. Kehidupan kekristenan adalah ketika kita ini menjadi murid Kristus dan mampu memuridkan orang lain untuk juga bisa memuridkan orang lain. Itu yang Tuhan mau bagi setiap orang yang percaya. Mari kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita mungkin hari ini melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, Tuhan tidak menghukum kita langsung secara fisik. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita berpaling kepadanya ataupun berbalik kepadanya. Dan Tuhan selalu mengingatkan kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam setiap orang percaya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita menaikkan syafaat kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami untuk GKE Pandohop Mantaren. Kami berdoa buat hamba Tuhan Pendeta Wanti yang Tuhan percayakan melalui resort Pulang Pisau boleh melayani, mengambil bagian dalam pelayanan di Jemaat Mantaren. Kami berdoa buat Pendeta Wanti sekeluarga diberikan kekuatan oleh Tuhan. Keluarga yang mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan mereka melakukannya itu semua berdasarkan kasih mereka kepada Tuhan. Juga kami berdoa buat segenap penatua diakon yang Tuhan juga percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberikan kerjasama yang baik, kesehatan, dan biarlah kiranya di atas semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Bagi jemaat Tuhan juga kami berdoa dalam pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan, dalam permasalahan hidup yang mereka hadapi, dalam usaha dan pekerjaan. Kami percaya Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan program jemaat Tuhan, program pembangunan, baik pembangunan fisik gereja, bahkan pembangunan yang lainnya untuk kemajuan jemaat. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, ini doa dan harapan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.